Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita akan membaca bagian firman Tuhan di minggu ini. Dan sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah yang Esa, dipermuliakanlah kuasa-Mu dan kebesaran-Mu. Tuhan yang selalu menyatakan kasih dan berkat-Nya bagi kami, sehingga kami boleh terpelihara, terjagai dalam setiap kebutuhan kehidupan kami, dan selalu menyertai kami dalam langkah dan harap kami. Saat ini kembali, kami boleh diberkati melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah bagi kami dalam mengawali pembacaan firman Tuhan saat ini, sehingga kami dapat dikuatkan, diberkati melalui berkat firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus hadirlah bagi kami untuk menolong, memperteguhkan kami untuk melangkah bersama firman-Mu. Ya Tuhan, mohon layakanlah kami menyambut berkat firman-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang besar. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat pada surat 1 Petrus yang kedua. Kita akan membaca ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durzana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Malung Semahen, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteksnya surat 1 Petrus ini dituliskan bagi orang percaya yang tersebar di Pontus, Galatia, Asia Kecil, Kapadokia, dan Bitinia, yang telah mendapat tekanan dan penderitaan dari pejabat-pejabat Romawi kala itu. Dalam kondisi seperti inilah Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk mendorong orang percaya yang menderita itu untuk mengikuti teladan dari Kristus. Alkitab menceritakan dalam surat 1 Petrus 2 ayat 11 sampai yang ke-17 yang ditujukan kepada orang-orang percaya yang berada di perantauan atau sebagai orang-orang pendatang, yaitu orang yang
tinggal sementara waktu di suatu tempat di mana rumahnya atau kediaman asalnya berada di tempat yang lain. Cerita ini memberikan kepada kita penggambaran dari Rasul Petrus yang menasihati orang-orang percaya tersebut untuk hidup sebagai hamba Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada catatan nasihat Rasul Petrus bagi kita saat ini antara lain. Yang pertama, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Makna dari klausa ini adalah bahwa kita harus hidup menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang berarti hidup di dalam kekudusan. Dan di dalam kekudusan itu, lakukanlah perbuatan yang baik bagi semua orang. Sehingga Tuhan dipermuliakan karena melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Hal yang kedua, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Gereja akan selalu mendukung pemerintah maupun lembaga-lembaga di bawahnya yang merupakan representasi kehadiran otoritas Tuhan di tengah hidup bermasyarakat dan bernegara. Demikianlah umat Tuhan menempatkan dirinya sebagai warga negara melalui ketaatan kepada hukum yang berlaku dan juga melalui sikap yang baik sebagai warga negara. Dengan demikian, umat Tuhan melukiskan karakter hidup dalam ketaatan. Hal yang ketiga, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat Tuhan yang telah dimerdekakan dari kuasa maut, harus memperlihatkan kehidupan kita sebagai hamba Allah dan bukan malah memerdekakan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang akan menuju pada kebinasaan. Tetapi hendaklah umat Tuhan menjadi contoh dan teladan dengan melakukan apa yang kita baca pada ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai panggilan hamba Allah untuk merefleksikan nasihat Rasul Petrus di tengah himpitan, kesulitan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengglobal ini. Hendaknya kita hidup dalam kekudusan dan berbuat baik bagi sesama, terlebih bagi yang membutuhkan pertolongan kita. Hiduplah dalam ketaatan dengan mematuhi anjuran atau protokol kesehatan pada kondisi apapun di tengah pandemik saat ini. Dan juga sebagai warga negara yang pada tanggal 17 Agustus beberapa hari yang lalu kita boleh mensyukuri kemerdekaan RI yang ke-76 di tahun ini. Kita pun terpanggil untuk hidup sebagai orang yang dimerdekakan dalam citra kehambaannya kepada Allah, yang takut akan Allah dan mengasihi sesama manusia. Terpujilah nama Tuhan, Sang Penguasa hidup kita. Amin.